Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa pendekatan dalam manajemen. Lalu, apa saja sih pendekatan dalam manajemen itu? Oke, di sini terdapat beberapa pendekatan dalam manajemen. Yang pertama ada pendekatan klasik, yang kedua ada pendekatan kuantitatif, yang ketiga ada pendekatan perilaku, dan terakhir ada pendekatan kontemporer. Bagian yang pertama ialah pendekatan klasik. Pendekatan klasik sendiri dibagi atas dua teori. Yang pertama, scientific theory, dan yang kedua, general administrative theory. Masing-masing penjelasan akan saya jelaskan di slide berikutnya. Teori scientific management merupakan teori yang dipopulerkan oleh dua tokoh, yaitu ada yang bernama Frederick Winslow Taylor, di mana beliau ini mengatakan di dalam 4 prinsip manajemennya, yaitu yang pertama, memilih, melatih, dan mengembangkan pegawai secara ilmiah. Yang kedua, membagi pekerjaan dan tanggung jawab hampir sama antara manajemen dan pekerja. Yang ketiga, manajer itu bekerja sama dengan sungguh-sungguh dengan para pekerja untuk memastikan bahwa semua pekerjaannya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah yang telah dikembangkan. Dan yang keempat, mengembangkan pendekatan ilmiah untuk setiap elemen pekerjaan individu. Kemudian, tokoh yang mempopulerkan tentang teori sains ini ialah pasangan suami istri yang bernama Frank dan Lillian Gilbert, di mana mereka mengatakan bahwa peningkatan produktivitas pekerja dilakukan melalui pengurangan gerakan yang sia-sia dengan mengembangkan sebuah alat yang bernama mikronometer untuk mengatur gerakan pekerja dan mengoptimalkan kinerja mereka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori sains manajemen ini menjelaskan bahwasannya segala aktivitas dalam pekerjaan itu dilakukan menggunakan metode ilmiah atau sains. Di dalam pendekatan klasik, dikenal juga sebuah teori yang bernama General Administrative Theory. Teori ini dikemukakan oleh salah satu tokoh yang terkenal bernama Henry Fayol, yang mana beliau mengembangkan 14 prinsip dalam manajemen yang dapat teman-teman lihat di gambar video. Kemudian, beliau juga mengatakan bahwa praktik manajemen itu berbeda dengan fungsi organisasi. Berikutnya, pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas sebuah pengambilan keputusan dengan menggunakan sebuah data kuantitatif. Metode ini juga berfokus pada peningkatan pengambilan keputusan manajerial. Contoh, berdasarkan pada penelitian geometri, ruang dan waktu, suatu maskapai penerbangan berinovasi dalam proses boarding penumpang yang disebut piramida terbalik, yang dapat menghemat setidaknya 2 menit dalam waktu boarding. Berdasarkan contoh tersebut, kita dapat mengambil inti bahwa dengan metode kuantitatif, seseorang manajer dapat membuat keputusan yang efektif dan efisien dengan cara mengamati data terhadap boarding penumpang pesawat, sehingga dapat menghemat 2 menit dalam waktu boarding tersebut. Selanjutnya, ada yang namanya behavior approach atau pendekatan perilaku. Di dalam pendekatan perilaku, dikenal sebuah eksperimen yang dinamakan eksperimen produktivitas yang dilakukan oleh Western Electric dari tahun 1927 hingga 1932, di mana Western ini menemukan bahwa produktivitas pegawai secara tak terduga itu meningkat dalam kondisi kerja yang kurang memadai. Kemudian, Weston juga menemukan bahwa pemberian insentif itu tidak terlalu berdampak pada produktivitas pegawai atau kurang sesuai dengan yang diharapkan. Jadi, dapat disimpulkan pendekatan perilaku ini jika kita kaitkan dengan eksperimen tadi merupakan sebuah pendekatan yang mana keadaan sosial itu seperti norma sosial, standar kelompok, dan sikap individu itu lebih kuat dalam mempengaruhi produktivitas dan perilaku kerja daripada insentif moneter itu sendiri. Kemudian ada pendekatan kontemporer. Pendekatan ini dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan sistem dan pendekatan kontingensi. Pendekatan sistem terdapat dua bentuk pendekatan. Yang pertama, pendekatan sistem terbuka, di mana pendekatan ini merupakan pendekatan yang dipengaruhi atau berinteraksi dengan lingkungan luar. Contoh, sebuah organisasi yang ketika ingin membuat sebuah kebijakan akan membutuhkan sebuah feedback dari orang luar organisasi dan menggunakan feedback tersebut untuk bahan evaluasi kebijakannya.
Kemudian ada pendekatan sistem tertutup, di mana pendekatan ini tidak dipengaruhi atau tidak berinteraksi dengan lingkungan luar. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi merupakan pendekatan yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mempersiapkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan variabel-variabel kontingensi itu sendiri. Adapun variabel-variabel itu seperti yang pertama ada perbedaan individu, yang kedua ada ukuran organisasi, yang ketiga ada ketidakpastian lingkungan, dan yang terakhir ada rutinitas teknologi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang telah teman-teman tonton tadi bermanfaat bagi teman-teman di kemudian hari.